Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang lingkungan politik dalam organisasi bisnis. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11, yaitu saya sendiri Intan Botaryani sebagai moderator, dan ada teman saya Doni Hamrio Aritonang, Obed Ardiman, dan Linda Kristianti. Nah, saya akan membahas tentang peran serta pelaku organisasi bisnis dalam lingkungan politik. Bisnis tidak bisa lepas dari peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah di suatu negara. Aturan tersebut harus ditaati dan dijalankan demi kelangsungan usaha. Untuk itu, manajer harus mampu memahami situasi dan kondisi politik dan harus ikut serta aktif dalam proses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka harus memastikan ikut terlibat langsung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan. Nah, selanjutnya, hubungan kelompok dalam politik. Banyak kelompok dan golongan yang mempunyai suara di politik dan sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kelompok itu sering menggunakan taktik yang sama dalam bisnis untuk mempengaruhi pejabat pemerintah, hasil pemilu, dan peraturan yang dibuat demi kepentingan kelompok tersebut. Selanjutnya, kegiatan koalisasi politik. Bisnis dan kelompok yang berkepentingan tidak selalu bertindak sendiri dalam proses politik, tetapi sering ada dua atau lebih kelompok yang bergabung bersama-sama untuk mengatur dan menentang undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menurut kepentingan mereka berdampak negatif bagi perkembangan usahanya. Strategi politik perusahaan. Strategi politik perusahaan adalah sebuah langkah yang diambil oleh organisasi untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, mengubah atau tidak mengubah alokasi sumber daya tertentu dan dukungan pemerintah untuk sebuah proyek yang dilakukan oleh bisnis. Nah, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Obed Ardiman. Kepada Obed dipersilakan. Baik, saya Obed Ardiman akan melanjutkan presentasi dari Saudara Intan mengenai informasi strategi. Untuk informasi strategi sendiri ada 3. Yang pertama ada melobi, komunikasi langsung, dan mengambil informasi dari pakarnya. Dari informasi strategi tersebut dapat strategi imbalan, yaitu berkontribusi dalam politik. Yang kedua membangun ekonomi. Yang ketiga bantuan konsultasi politik. Yang keempat berperwakilan perusahaan dalam politik. Untuk materi selanjutnya mengenai peran politik bisnis dalam hubungannya dengan pemerintah. Pemerintah menjaring kerjasama dengan perusahaan untuk membangun hubungan kooperatif dan tujuan yang saling menguntungkan. Dasar dari kerjasama ini terletak pada inti nilai-nilai sosial bangsa dan ada istiadat. Bekerja secara bersama-sama sebagai sebuah keluarga, mengarahkan dua kekuatan ini untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan. Selanjutnya mengenai konflik pemerintah dengan bisnis. Dalam kondisi tujuan pemerintah dan tujuan bisnis yang tidak lagi sejalan, akan mengakibatkan pertentangan. Pemerintah mungkin bertentangan terhadap bisnis. Dalam eksternalitas negatif muncul. Hubungan pemerintah dan bisnis dapat mencakup dari salah satu kerjasama sampai dengan salah satu konflik dengan berbagai tahap diantaranya. Hubungan kooperatif pada satu isu tidak menjamin adanya kerjasama pada isu lainnya. Hubungan pemerintah bisnis merupakan hal yang perlu diperhatikan secara hati-hati oleh para manajer untuk diarahkan menjadi kekuatan yang dapat mendorong hubungan positif bisnis dan pemerintah. Terkait isu-isu legitimasi, dalam berhubungan dengan ekonomi global, bisnis dapat menghadapi pemerintah yang mempunyai kekuasaan atau hak berkuasa. Para pemimpin politik dapat secara ilegal membuat undang-undang atau kekuatan legislatif yang dapat menjadi kekuatan ekonomi atas bisnis. Para manajer bisnis mungkin dihadapkan dalam kondisi untuk melakukan bisnis di suatu negara yang dipimpin oleh kekuasaan yang tidak sah. Beberapa bisnis diperintahkan oleh negara mereka untuk tidak melakukan bisnis dengan negara lain karena perang atau dalam protes karena pemerintahan yang tidak sah. Selanjutnya mengenai taktik dan tingkatan dalam lingkungan politik untuk organisasi bisnis. Gerakan taktik politik mempromosikan informasi dan strategi. Beberapa perusahaan mencoba mengejar strategi politik
untuk mempengaruhi pembuat kebijaksanaan pemerintah demi kepentingan dan kelancaran usaha mereka. Itu ada 3, yang pertama melobi, kedua komunikasi langsung, ketiga mengambil informasi dari pakarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni Hambrio Aritonang. Kepada Doni dipersilakan. Baiklah, saya Doni Hambrio akan melanjutkan presentasi dari Saudara Obed. Tingkat pengaruh politik. Eksekutif muda mungkin dapat mempengaruhi perusahaan dan pemangku kepentingan untuk mendorong mereka untuk meminta kepada pemegang saham supaya berkontribusi dalam politik, sehingga para politikus tersebut dapat berkontribusi untuk kepentingan perusahaan. Teknik ini sering disebut dengan banding. Beberapa eksekutif muda sering dibebani tugas dengan menulis undang-undang yang akan diajukan ke pihak legislatif agar dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat, agar peraturan tersebut tidak membatasi kesempatan bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnis. Peranan pemerintah dalam membuat peraturan dalam organisasi bisnis. Pemerintah melaksanakan peran vital dan penting dalam masyarakat modern. Masyarakat tidak dapat berfungsi secara baik tanpa aktivitas pemerintah. Masyarakat melihat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar yang penting. Hal-hal yang penting diantaranya mengenai keamanan, perlindungan yang diberikan keamanan dalam negeri, polisi, dan departemen kebakaran. Pemerintah menggunakan alat kebijakan politik yang berada untuk mencapai tujuan kebijakan. Dari kebijakan publik meliputi kombinasi insentif dan hukuman yang digunakan oleh pihak pemerintah untuk mendorong masyarakat, bisnis, untuk bertindak dalam mencapai tujuan kebijakan. Regulasi pemerintah dalam terhadap bisnis. Regulasi adalah cara utama mendapatkan kebijakan publik karena pemerintah beroperasi pada banyak tingkatan, provinsi, pusat, dan kabupaten. Bisnis modern menghadapi sejumlah regulasi yang kompleks. Masyarakat mengandalkan pemerintah untuk menetapkan aturan tingkah laku atau regulasi untuk masyarakat dan organisasi. Dalam regulasi, pemerintah terdapat bentuk yang berbeda beberapa langsung dibebankan, yang lain bersifat tidak langsung. Beberapa ditunjukkan untuk industri tertentu, misalnya perbankan, lainnya seperti hal-hal yang berkenaan dengan diskriminasi pekerjaan atau polusi. Diharapkan untuk semua industri, beban regulasi menghadapi tantangan untuk menetapkan aturan-aturan yang adil dan efektif dalam mencapai tujuan publik. Pengaruh regulasi. Regulasi mempengaruhi banyak stakeholder, termasuk bisnis. Kadang-kala konsekuensinya diketahui dan diinginkan, tetapi pada dalam yang berbeda tidak diinginkan atau konsekuensinya muncul secara kebetulan dari tindakan regulasi. Secara umum, pemerintah mengharapkan keuntungan yang diperoleh dari regulasi melebihi pengorbanannya. Biaya regulasi. Pengeluaran regulasi sosial merefleksikan pertumbuhan di area kesehatan lingkungan, keamanan kerja, dan perlindungan konsumen. Perbaikan regulasi yang berkesinambungan. Pemerintah melakukan regulasi pada beberapa aturan, sementara di sisi lain pemerintah juga membuat aturan baru. Terakhir, regulasi dalam konteks global. Perdagangan internasional menyatukan orang dan bisnis dengan cara baru dan kompleks. Pola perdagangan internasional tumbuh dari lebih kompleks. Pemerintah merasa perlu untuk menetapkan aturan yang melindungi kepentingan warganya. Tidak ada negara yang mau menerima produk manufaktur yang berbahaya bagi warganya, dan tidak ada pemerintah yang ingin melihat ekonominya rusak karena persaingan yang tidak jujur dari pesaing luar negeri. Terakhir akan dijelaskan oleh Linda Kristianti. Kepada Linda dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Linda Kristianti. Saya akan membaca tentang kasus mengenai lingkungan politik dalam organisasi bisnis. Analisis kong kali kong antara pelaku ekonomi dan aktor politik serta penguasa tak luput telah melahirkan tatanan ekonomi yang hanya menguntungkan kepentingan diri dan kelompok tanpa memperdulikan kepentingan rakyat banyak. Inilah banalitas kebijakan ekonomi yang masih mengganggu kemajuan bangsa Indonesia yang mesti mendapat perhatian serius dari kita semua.
Kelompok bisnis Bakri dibuktikan telah mempengaruhi kebijakan negara setidaknya dalam kasus bencana lumpur Lapindo. Singkatnya, pada tanggal 29 Mei 2006, terjadi semburan lumpur Sidoarjo di sebuah lapangan dekat kota Sidoarjo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pada saat itu, tiba-tiba terdapat semburan lumpur panas, air, dan gas yang berasal dari kedalaman 200 meter. Pengeboran gas yang dilakukan di Banjar Panji ini dimiliki oleh PT Lapindo Berantas seperti sudah disebutkan sebelumnya sebagai sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan grup Bakri. Setelah itu, ditemukan fakta bahwa ternyata perusahaan tidak bersalah sesuai dengan keputusan kasasi Mahkamah Agung Indonesia pada 14 Desember 2007 karena semburan lumpur Sidoarjo merupakan fenomena bencana alam dan pada putusan terakhir MK PAT atau peta area terdampak merupakan tanggung jawab Lapindo. Sedangkan luar PAT merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah daerah melepaskan tanggung jawab dalam menangani dampak bencana pada pemerintah pusat. Pengusaha mempergunakan instrumen politik negara melalui kebijakan presiden berupa Kepres dan Perpres agar melakukan kebijakan yang tidak merugikan pengusaha. Dan pembenaran atas kebijakan presiden ini dikuatkan oleh DPR, pengadilan, hingga kepolisian. Penyelesaian, pemerintah Presiden Joko Widodo dan wakilnya Yusuf Kala berhasil menyelesaikan kasus lumpur Lapindo yang hampir selama 8 tahun tidak berhasil diselesaikan pada pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Jokowi mengatakan pembayaran ganti rugi bagi warga korban lumpur di Sidoarjo selesai pada akhir September. Presiden mengatakan ganti rugi yang berasal dari anggaran pemerintah sebesar 767 miliar dan sudah disetujui DPR RI. Keputusan berani Presiden Jokowi ini untuk membantu penyelesaian kasus tanah Lapindo senilai 781 miliar dengan catatan Lapindo harus menyerahkan semuanya ke seluruh tanah yang ada di peta terdampak kepada pemerintahan. Dengan demikian, Lapindo mampu membayarkan ganti rugi kepada masyarakat sebesar sekitar 300 juta per keluarga. Kepada masyarakat, Presiden berpesan agar uang ganti rugi yang telah diterima digunakan untuk hal-hal yang produktif. Saran, proses pengambilan keputusan negara hingga kini masih menjadi permainan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta pengusaha. Proyek-proyek siluman yang melibatkan anggota DPR dan pemilik perusahaan besar yang belakangan ini banyak disorot media massa adalah satu contoh. Dalam kondisi tersebut, hubungan negara dan pengusaha lebih mementingkan bisnis ketimbang kepentingan rakyat. Oleh karena itu, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di negara ini harus selalu bersikap kritis terhadap segala bentuk kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Masyarakat perlu ikut mengkaji, menelaah, dan mengawasi secara menyeluruh dampak-dampak dari kebijakan tersebut. Kita harus membaca secara cerdas seperti terjang dan wacana yang digulirkan penguasa dan pengusaha berkenan dengan sumber-sumber ekonomi. Terima kasih. Nah, berakhirlah presentasi dari kelompok 11. Jika ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.